warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu Kurnia yang boleh kalian sapa dengan Ibu Nia. Ibu mengajar sosiologi dan ekonomi. Ibu kenalan dulu ya, Ibu namanya Kurnia tadi, bisa kalian panggil dengan Ibu Nia ya. Ibu lahir di Wonosobo, sudah lama ya, sudah hampir setengah abad ya. Karena Ibu orang Wonosobo, kuliahnya juga dulu di Jawa ya. Kalau yang masih ingat kemarin sudah pernah ikut lihat video Ibu kuliah di Jogja, S1-nya di UIN Sunan Kalijaga dan di Universitas Gadjah Mada ya. Nanti kalau kalian mau kuliah ke Jogja boleh nanya-nanya, atau kalian mau kuliah tapi masih bingung jurusan apa ya Bu yang cocok buat saya, nanti boleh ngobrol-ngobrol. Atau pengen kuliah tapi pengen jalur undangan aja Bu, biar nggak tes, bisa nggak repot dan biar hemat juga, boleh nanti kita kapan-kapan ngobrol, karena Ibu juga ngajar BP dan BK ya, jadi boleh konsultasi. Oh ya, kita akan belajar tentang ekonomi. Ekonomi pelajaran apa ya Bu? Ekonomi adalah bagian dari ilmu pengetahuan sosial, sama seperti sosiologi. Ekonomi berasal dari dua kata, dari oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi kita akan, ekonomi itu akan membicarakan tentang aturan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu rumah tangga. Jadi perilaku-perilaku apa saja yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, seperti itu. Jadi setiap hari sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu yang seperti apa? Mengeluarkan sekecil-kecilnya tapi untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Sama seperti kalian belajar tidak perlu lama-lama setiap harinya, tapi hasilnya maksimal. Contohnya gitu ya. Kita pilih waktu yang tepat. Kapan sih yang kita konsentrasinya bagus? Jadi kapan kita belajar, tidak perlu lama-lama, misalnya 1 jam setiap hari untuk mengulang-ulang pelajaran, tapi hasilnya maksimal gitu ya, karena konsentrasi kita bagus. Sama seperti ibadah apa saja sih yang bagus, yang sekali jalan misalnya tapi banyak pahalanya banyak gitu ya. Nanti kalian akan bisa pelajari dengan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bagaimana bertindak, ketika kita punya banyak keinginan, kita bikin skala prioritas ya. Misalnya kalian punya banyak keinginan kalian selama 1 semester itu apa? Tulis semuanya ya. Targetnya adalah untuk sukses menjadi siswa al-aliyah kelas 10, targetnya misalnya 5 besar, 10 besar, atau 20 besar, atau pengen kuliah lewat jalur undangan, maka kan apa yang harus kalian lakukan agar target itu tercapai. Misalnya sekarang ya, kebutuhan kalian yang paling mendesak saat ini adalah kuota, karena kalian belajar di masa pandemik sehingga mengharuskan kita belajar dari rumah atau online. Jadi kuota adalah kebutuhan yang mendasar atau skala prioritas yang paling tinggi ya. Jadi kita akan belajar tentang ekonomi. Sebelum sampai ke dalam-dalamnya, nanti kita akan belajar tentang banyak hal. Kita sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat susunan kebutuhan. Jadi kebutuhan kalian, tulis 1 halaman buku kebutuhan kalian untuk bisa sukses menjadi siswa MA Al-Ahliyah di kelas 10 ini. Targetnya bisa 10 besar, atau targetnya sekarang ada hafalan apa, 1 juz kah, 2 juz kah, kalian tulis, kalian susun, kemudian kalian prioritaskan mana sih yang paling mendesak, mana ranking 1, 2, dan seterusnya. Jadi tugas kalian adalah menyusun kebutuhan kalian. Setelah menyusun, kemudian kalian tulis dulu semua kebutuhan. Setelah itu baru kalian ranking, mana yang paling ranking 1, yang paling mendesak, yang harus kalian penuhi, mana kebutuhan dan mana keinginan, nanti kalian akan tahu. Itu ya. Mungkin cukup sekian. Nanti dikumpulkan di e-learning, karena Ibu nanti juga akan kirimkan tugas di e-learning. Makasih.